Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, Bapak Haris. Yang saya hormati Bapak Utama dari Karanganyar. Yang saya hormati para pengasuh, para kiai, Gus Nasib, Sultan, dan semua guru. Mereka bersalam. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul kembali untuk meningkatkan kompetensi kita dalam mengajar, dalam pendidikan. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan para beliau kita tambah diberikan kemudahan dalam mendidik anak didik kita, dalam mengabdi kepada negara dan masyarakat serta agama. Beberapa hari lalu saya melihat mengikuti workshop yang diajari Pak Kepala Dikbud. Beliau bercerita motivasi. Nah, saat ini saya juga ingin bercerita motivasi. Dalam kehidupan kita harus mau gak mau berubah mengikuti perkembangan zaman. Tidak bisa seperti yang dulu lagi kita santai-santai. Panjenengan memang sebagai pegawai memang kebanyakannya itu dulu dan pegawai itu santai, tenang, nyaman, sama dia. Kebetulan saya ini bukan sebagai seorang pegawai, Pak. Latar belakang saya sebagai wira swasta, jadi didikan kami itu target. Nah, untuk target ini mungkin dari beberapa guru yang pengurus itu, Ibu Rika, Pak Iknur, dan Husna lainnya. Kadang saya minta tolong dengan memaksa-paksa untuk mempercepat proses administrasi dan pembelajaran. Saya punya cerita bahwa nelayan Jepang itu ketika mencari ikan itu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Itu ketika mereka membawa ikannya itu dalam keadaan mati. Ketika dijual itu lakunya berapa? Meskipun sudah jelas, mereka berpikir bagaimana nilai jual ikan ini bisa mahal. Mereka berpikir lagi, berangkat nelayan lagi sambil berpikir. Akhirnya diberikan bak yang besar, diisi air, ikannya dimasukkan. Karena kebanyakan berdesak-desakan, akhirnya lemas. Sampai ada yang lemas, ada yang mati. Masih kurang. Nelayan ini nggak puas. Saya harus berpikir lagi bagaimana ikan bisa hidup dan bernilai. Ketika nelayan berangkat lagi di tengah lautan, mereka melihat ikan yang kecil. Mereka berpikir, ikan ini diambil itu masukkan bak. Ikan hasil tangkapan dimasukkan bak. Sehingga ketika mereka sampai ke daerah, ikan ini hidup semua. Nggak ada yang lemas. Itu dikarenakan apa? Dan bernilai jual ini. Itu dikarenakan ikan itu terancam oleh dunia. Mereka bergerak. Nah, kisah dari ini
Kalau kita ingin sehat, ingin hebat, ingin berhasil, ingin bernilai, maka kita harus merasa ada yang mengancam kita. Kita harus merasa terancam. Singapura itu negara kecil, tidak punya kekuatan militer yang hebat sebenarnya. Tapi karena mereka diapit oleh negara Indonesia dan sekitarnya yang punya kekuatan perang yang hebat, Singapura itu merasa terancam. Makanya ekonominya maju. Bagaimana saya bisa mengalahkan negara-negara tetangga? Karena dia merasa terancam. Itu ya kisah pertama. Kisah kedua masih kejadian di laut ya. Ketika ada kapal pesiar, ada badai gelombang ombak, kapal pesiar ini buyarnya luar biasa. Sehingga mereka ketakutan yang ada di situ berlari-lari. Akhirnya ada anak kecil yang terjatuh ke lautan. Ibunya minta tolong, nggak ada yang berani. Tapi ada seorang pemuda yang menjebur, akhirnya menyelamatkan anak kita. Begitu sampai di daratan mereka dianggap sebagai seorang pahlawan, dieluk-elukan, disambut di kalung ibunya, dan dimintai sambutan sepatah dua patah kata saja atas kehebatannya. Pemuda itu memegangi, hanya mengatakan, saya ingin bertanya siapa tadi yang mendorong saya. Ternyata dia tidak punya keinginan untuk menolong. Ternyata ada yang mendorong. Akhirnya para pemuda itu tersebut. Makanya kisah hikmah bahwa kita itu kadang butuh dorongan orang lain, butuh kita dipaksa, didorong. Kalau kita tidak ada yang mendorong, kadang kita nyanyi, ingin. Kalau saya kuliah, ketika prospek dikatakan cek-ceko, kamu itu cek-ceko. Jadi kita butuh didorong, Untuk itu kadang Bapak Ibu Kulo nyuwun pangapunten, nak senangannya jorok-jorok ya. Jadi Bapak Ibu Guru kadang tak jorok-jorokin itu kersane maju. Saya paham maju. Lihat dari kisah-kisah inilah mengandung banyak pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu Guru, teman-teman semuanya melihat gaya kepemimpinan saya, ada yang menilai 8, ada yang menilai 9, bahkan ada yang menilai 5. Itu menunjukkan bahwa panjenengan itu punya cara pandang berbeda. Baru jenengan yang punya kualifikasi pendidik sarjana itu memandang orang itu berbeda-beda, menilai berbeda-beda. Saya pun sendiri, saya tidak bisa membuat Bapak Ibu Guru senang sama saya semua, nggak mungkin. Kita nggak bisa memaksa orang lain senang sama kita, nggak bisa. Anggaplah apabila saya itu menyuruh Anda, menekankan Anda, itu jenengan kok pribadi kompetensi saya itu baru mau dinaikkan, itu aja. Anak saya SMA 1 itu setiap hari tugas terus sampai malam. Kuliah di tugas top sampai istri saya marah-marah, nggak mau nyuci, nggak mau pekerjaan domestik, nggak mau. Istri saya biarin saya. Dia memang dibanting-banting oleh gurunya, dibanting oleh dosennya supaya tidak pernah menyerah, tahan banting. Kalau guru saya mengatakan kalau kamu ingin hebat hanya 3, tangguh, tanggap, tangguh, dan tertindas. Kalau kamu berhasil hanya 3 itu. Saya dulu ikut Pak Yayasin, waduh kasih lagi balik. Saya pagi sampai malam itu Pak Yayasin. Habis maghrib ikut Pak Yayasin. Pak Yayasin itu kandil menang. Baru nyuruh ini buku disebarkan.
besok pagi saya ngisi di Bandungan buatkan makalah seminar OHP pakainya Pak. Sebelum subuh kamu masukkan ke salah itu, karena habis subuh Pak Asif sudah berangkat. Bayangkan pagi saya itu Pak Yai Kapir, malam saya disuruh Pak Yai dengan waktu hanya semalam, disuruh buku, dikasih buku, suruh buat apa. Jadi Pak Asif itu kalau ngisi dulu waktu itu saya yang buat. Kamu sudah tak kasih Pak, itu tidak langsung ditapak asli, dilihat dulu. Kok kurang katakan coba, kurang M atau keliru M coba. Saya pertama kali bos ngakon nyoret orang itu bisa karena Pak itu lagi. Nah baru saya mikir kok saya diajari, saya diajari teliti. Dan inilah ketika panjenengan menyadari bahwa panjenengan ini guru itu masih punya kemampuan menjadi kepala sekolah. Gila. Anak buah itu selamanya, pemimpin itu tidak selamanya. Makanya ada kalanya pemimpin itu datang baik, ada kalanya yang mengganti tidak baik. Tapi pasti nanti diganti lagi pasti. Tapi kalau anak buah selamanya sampai pensiun, ya terus Pak Adi pindah-pindah ini. Pindah sini. Nah, jadi pemimpin itu ada tiga. Kehadirannya tidak berpengaruh Pak. Yang kedua, keberadaannya berpengaruh Pak. Yang ketiga, orang pengaruh. Mana orang senang bersatu ini, dokter kasih juga. Orang sekarang empat masih apa? Dia bidang selamat. Ini orang yang keempat. Tidak anak selamat surah. Nah, inilah saya seperti ini itu karena saya diajar oleh Pak Asif sama Pak Afid. Akhirnya itu panjenengan mungkin saja diajar Pak Yai disuruh ini insya Allah jangan aku itu karena sebenarnya kemampuan. Kalau jenengan tidak percaya dengan kemampuan aja saya berikan gambaran. Jenengan kalau saya suruh lari dari sini sampai kampung tak meniti paling lari ada itu paling sekitar 3 menit 4 menit sampai sana paling. Tapi ketika tidak saya suruh lari, tapi di belakang Anda saya kasih aja larinya Anda kencang itu tak. Bahkan tembok dengan lompat itu. Itulah kalau kita terancam. Kalau dalam pendidikan kontekstual Pak, jadi anak wayai bayar utang jatuh tempo, waduh mesti dampaknya pas titik terakhir. Saat hubungi tidak dapat uang, tapi pas hari terakhir itu dapat uang. Kemarin saya ditanya sama dari BKK bagaimana supaya kita dapat uang itu cepat. Ada sudah berdoa, ada salat terakhir yang belum aku lakukan, yaitu apa? Panik. Nah jenengan kok digotok bener panik. Ini kurang tuh kesuai. Malaikatnya saya positif, tapi namanya cepat malaikatnya. Itu. Jadi inilah saya mohon maaf di Pak Yis. Ini nanti kita melanjutkan workshop perkara yang lalu dari segi makna di malam kita workshop lagi sangat spesial untuk meningkatkan kualitas dulu terkait dengan kurikulum merdeka. Jadi saya terima kasih Pak Yis atas jawabannya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala sayyidina Muhammadin wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin bisa bertemu bersilaturahmi dengan teman-teman yang ada di salam ini. Terima kasih diundang dan
dan bersama di hari ini. Dan semoga Allah kita bertahan pertemuan ini, amin Allahumma. Salawat salam kunjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah Muhammad yang kami hormati Pak Yai Muhammad Salam, RPM, dan juga Bapak Ibu Guru dan juga yang hadir pada kesempatan hari ini. Tentunya dari beberapa waktu yang lalu Pak Yai mungkin sudah memberikan banyak hal, termasuk hari ini luar biasa motivasinya yang diberikan, dan tentunya ini sebagai sebuah sarana dalam meningkatkan kompetensi dari berbagai penguat. Jadi artinya bahwa ketika kita sudah menentukan tujuan yang akan kita capai, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Itu kuncinya di situ. Sehingga hari ini sudah dilakukan salah satunya pengembangan kompetensi yang diberikan untuk kegiatan yang dari PKB Salam dan juga untuk para tenaga pendidik dan pendidikan yang bergabung bersama dan menjadikan ini sebagai sebuah antara, jadi bukan sebagai tujuan. Jadi artinya tadi sudah banyak diceritakan bagaimana kita sebagai pribadi-pribadi yang luar biasa, dan hari ini kita bisa bertemu bersama karena biasanya ketika bertemu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin secara tidak langsung aura positif yang diberikan kepada kita pasti akan bisa mengakhiri. Demikian juga yang dilakukan hari ini sebagai sebuah peningkatan, penguatan dan aura positif yang akan kita sama-sama jaga agar bisa mencapai tujuan dari kegiatan yang kita lakukan secara bersama-sama. Nanti secara teknis mungkin telah dilakukan narasumber dan tentunya sudah saling bisa belajar bersama-sama. Saya menyampaikan bahwa di dalam perubahan, tadi disampaikan perubahan itu mau tidak mau ada berbagai hal yang bisa kita ambil dari sana. Tadi disampaikan bahwa ketika berubah itu dipaksa, jadi didorong untuk masuk kemudian dia menyelamatkan diri, itu adalah sebuah paksaan di awal, tetapi pada saatnya bisa mencapai tujuan seperti yang diharapkan, menolong si anak maupun dari yang bersangkutan sendiri untuk tetap bertahan. Dan diceritakan juga tadi bagaimana tanggap, tangguh dan berdinas. Itu sebuah hal yang dikuatkan dari kita. Jadi dalam perubahan itu selalu saya sampaikan ada 3 hal di dalam kita melaksanakan itu. Salah satunya pasti yang pertama ketika ada perubahan disampaikan, karena memang implementasi kurikulum merdeka itu berubah dari kurikulum 13 yang sama-sama kita akan capai untuk penyelesaian di kurikulum merdeka ini. Sehingga pada saatnya dari tujuan itu ketika perubahan itu ada 3 hal. Yang pertama adalah ketika kita menerima informasi tentang itu pasti ada penolakan. Kenapa ada penolakan? Karena sampun dalam kondisi nyaman, tidak perlu dirubah, begini saja sudah selesai, sudah bisa mencapai tujuan. Sehingga itu juga menjadi sebuah persoalan ketika ada sebuah harapan untuk bisa merubah secara menyeluruh atas proses yang sama-sama kita melakukan, yaitu penerapan kurikulum merdeka. Yang pertama pasti menolak karena sudah nyaman. Kemudian yang kedua hanya setengah-setengah, ketika yang lain ikut ke sana. Nanti yang separuh yang lain tidak mau ikut karena masih merasa nyaman. Begini saja sudah cukup, sudah bisa. Terus yang ketiga adalah bahwa menerima perubahan itu dengan sepenuh hati. Maksudnya apa? Bahwa apa yang disampaikan terhadap proses implementasi kurikulum merdeka ini menjadi sebuah keharusan di semua satuan pendidikan. Mulai dari satuan pendidikan terkecil, yaitu di sana ada PAUD, di dalamnya ada TK, di dalamnya ada kelompok belajar, di dalamnya persiapan sekolah, sampai dengan SD, kemudian SMP, kemudian di SMA, dan tentunya
ketika bicara tentang pendidikan non formal, maka PKB pun harus mengikuti dari proses ini. Nah, ketika itu sudah sama-sama kita tahu, sudah kita sama-sama jaga bahwa proses sosialisasi ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk bisa melakukan secara bersama-sama. Jadi tidak ada yang terlewatkan dari semua bagian di dalam pelaksanaan implementasi kurikulum. Mulai dari tema yang harus dipilih, kemudian kegiatan perencanaan yang harus dilakukan. Di dalamnya kan ada kurikulum di satuan pendidikan juga harus menjadi sebuah pedoman yang harus dilakukan. Sesi-sesi itu tentu harus kita lakukan. Kenapa? Karena di dalam pelaksanaan tadi saya sampaikan tentang perubahan, maka sebuah proses itu harus ada mulai dari kurikulum satuan pendidikan, kemudian rancangan pelaksanaan pendidikan, kemudian yang terakhir adalah kaitan dengan tujuan akhir penguatan bahwa yang kita didik itu bisa mengetahui tentang pencapaian profil pelajar Pancasila. Ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita semua dan itu berjenjang, berawal dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, evaluasi di setiap momennya, kemudian yang terakhir adalah tujuan bisa kita dicapai. Nah, dari proses perubahan itu ternyata kemarin di sini termasuk sampling nih. Nah, di sini sampling itu tidak hanya bicara tentang kurikulum, karena kita itu di dalam pendidikan, kemudian ini sebagai sebuah kekuatan kita, pendidikan non formal, bahwa itu juga diperhatikan ada 3 hal yang besar. Yang pertama kaitan dengan kondisi infrastruktur, kemudian yang kedua yang berkaitan dengan kurikulum, di dalamnya ada hal yang harus kita siapkan. Kemudian yang ketiga adalah para tenaga pendidik dan kependidikannya. Sehingga ketika 3 hal itu sudah dilaksanakan dengan baik, pasti ketika ada sebuah intervensi di sana harus kita lakukan bersama-sama. Kaitan infrastruktur misalnya, alhamdulillah sudah seperti ini. Nah, ketika sudah seperti ini, apa kemudian selesai begitu saja? Pasti tidak. Pasti ada sebuah cita-cita yang nanti akan kita capai bersama dan ada cara yang harus dilakukan. Sehingga penguatan infrastruktur menjadi sebuah kekuatan bersama. Misalnya nanti ada bantuan-bantuan atau mungkin dari kemandirian swadaya ataupun nanti dari bantuan dari donasi-donasi yang diberikan kepada satuan pendidikan di semua lini. Nah, pada saat seperti itu maka infrastruktur sudah diperhatikan. Nah, kemudian dari infrastruktur itu kemarin ada sebuah proses yang harus disiapkan di situ ketika ada salah satu dari satuan pendidikan atau istilahnya lembaga pendidikan, bisa contohkan TK. TK di dalam proses itu BPK itu menanyakan ketika bantuan diberikan apa yang sudah dilakukan. Karena di dalam TK itu ada yayasan itu bagian TK itu bagian yayasan. Ternyata pengeluaran yang dikeluarkan oleh TK itu, lembaga satuan pendidikan TK itu dicampur dengan dana bantuan donasi swadaya ataupun bantuan dari perorangan, kemudian dibelikan infrastruktur yang ada. Apakah itu beli AC, apakah itu beli barang-barang yang berkaitan dengan pendidikan. Ternyata apa? Pertanyaannya, uang yang diberikan sebesar 30 juta itu mana bentuknya? Oh, sudah jadi ini Pak, jadi AC, jadi ruang kelas yang diterangkan. Bukan itu yang dibutuhkan. Kenapa? Karena uang 30 itu direncanakan dibuat apa? Ya harus dibelikan buat apa? Sehingga linear. Misalnya beli AC saja. Ketika beli AC, ternyata di dalam perencanaannya mereknya saya sebut misalnya Daikin gitu. Ternyata yang terpasang SAP, walaupun lebih mahal, itu juga sudah salah. Walaupun sama-sama AC. Ini terjadi. Sehingga ketika ada barangnya AC, terdaftar di sini Daikin sudah SAP, itu sudah berbeda. Ini jangan-jangan AC yang lain. Ternyata itu berbeda. Belum enggak kalau Daikin harganya misalnya 5.000, kalau yang SAP itu malah lebih mahal 7.000.
itu sebenarnya kan ada pengembangan bantuannya 5.000, swadaya 2.000 jadi 7.000. Tapi itu salah. Karena apa? Karena perencanaan yang dilakukan dengan kenyataan yang direalisasi dalam bentuk aset tadi tidak sama. Hal seperti itu terkadang kita itu ketika itu tidak menjadi sebuah hal yang harus kita luruskan linearnya, bahwa ketika perencanaan harusnya asidaikin, masuknya keluar juga asidaikin, kok keluarnya jadi sah walaupun itu lebih mahal, itu tidak boleh. Nah itu terkadang ketika perubahan seperti itu tidak bisa diterima. Jadi ketika BPK datang, lah yo bantuan cuma 30 juta, aku gawe semuanya angka 1 juta malah dikritik, malah kudu baliknya karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah yang seperti itu kadang tidak disadari, kurang disadari dari masing-masing kita dalam berkomitmen terhadap bersama dengan pemerintah dalam hal ini, bahwa ada hal yang harus dipertanggungjawabkan atas bantuan yang diberikan sesuai dengan perencanaan yang disampaikan. Sehingga ini berkaitan dengan hal yang sederhana ini pasti menjadi sesuatu yang harus kita sama-sama jaga. Mungkin ini kan urusannya manajemen, Pak sekolah dan yang ditunjuk jadi bendara dan seterusnya. Tapi tidak begitu. Ketika itu kita dalam bagian dari PKP ini bisa saling mengingatkan, Pak, orang ini, Pak, orang ini. Karena tadi disampaikan bahwa ketika sudah bersama-sama maka ada masukan yang diberikan, masalah sebetulnya seperti itu. Terkadang kita lupa bahwa apa yang kita kerjakan walaupun itu lebih baik menurut kita, tapi itu tidak sesuai dengan yang harusnya kita sama-sama jaga. Itulah kadang yang menjadi sebuah proses yang harus kita jaga tadi kaitan dengan perubahan itu. Setelah bicara infrastruktur itu sebagian bisa kita kan. Setelah infrastruktur kemudian yang berikutnya kaitan dengan kurikulum. Ketika bicara kurikulum, maka di situ juga harus ada pedoman yang kita lakukan selama 1 tahun. Maka disebut di situ ada kurikulum satuan pendidikan. Nah, ketika KSP ini sudah dilakukan, maka di PKM juga harus mempunyai kurikulum yang kita lakukan selama 1 tahun terhadap anak kita, anak didik yang kita lakukan apa saja di setiap pertemuannya. Kalau di sini Sabtu Minggu misalnya, di sini ada Jumat Sabtu, kan Jumat Sabtu, Jumat Sabtu Minggu. Nah, ketika Jumat Sabtu Minggu dilakukan kegiatan pembelajaran, maka ada bagian yang harus dipedomani secara intinya bahwa hari Jumat melakukan apa, hari Sabtu Jumat dan Sabtu melakukan apa, hari Minggu apa, itu ada pedoman yang terdokumen dengan baik. Nah, ketika dokumennya harus dilakukan dengan baik, maka ada pertanyaannya, apa tidak boleh ada inovasi? Tidak boleh, tetapi pedoman itu sudah kita sepakati bersama antara manajemen kurikulum yang kita bangun dengan Bapak Ibu sekalian tahu. Jadi ini ketika itu ada beberapa, mungkin ada 1 atau 2 dari Bapak Ibu yang tidak hadir pada saat kita membicarakan itu, bisa membaca dokumen tersebut sebagai pedoman dalam kita menetapkan kurikulum satuan pendidikan. Nah, kaitan dengan itu kita coba terapkan baik itu kepada TK, kepada SD, kepada SMP kita lakukan. Nah, oleh karena itu jangan sampai kalau pada saat pertemuan saya sampaikan, nah yo mosok kudu 6,5 itu nembung setengah maksud. Jadi saya menyampaikannya bahwa kurikulum harus dibuat. Nah, maksudnya apa? Yang sudah selesai pada titik sebelum pembelajaran. Kalau pembelajaran dimulai di bulan Juli misalnya, maka sebelum bulan Juli, maka KSP sudah ada. Nah, turunan dari KSP kemudian ada rencana pembelajaran. Nah, ketika rencana pembelajaran itu demikian juga dimaksudkan ketika hari Jumat melakukan apa, Sabtu melakukan apa, Minggu melakukan apa, pada suatu saat ada yang tidak hadir atau karena berhalangan, entah itu karena ada keperluan keluarga, karena ada wisuda atau yang lainnya, mereka tidak bisa melakukan pengajaran, maka kita bisa buka pada tanggal sekian bulan